Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang tergabung dalam semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang Ilmu Pendidikan Islam atau IPI. Bersama saya Mas Rofi MPDI. Pada hari ini kita akan membahas bab 5, yaitu tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat kompleks sehingga mempunyai berbagai tujuan yang khusus. Namun secara umum tujuan pendidikan Islam antara lain: A. Muslim yang sempurna atau manusia yang takwa atau manusia beriman atau manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan B. Muslim yang sempurna itu adalah manusia yang memiliki ciri-ciri muslim sempurna, yaitu 1. Jasmaninya sehat serta kuat, 2. Akalnya cerdas serta pandai, dan 3. Hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tujuan pendidikan Islam ada dua, yaitu tujuan umum. Menurut Al-Abrasi, 1. Untuk pembentukan akhlak, tingkah laku, budi pekerti, perbuatan. 2. Persiapan dunia dan akhirat. 3. Untuk mencari rezeki dan segi manfaat. 4. Menimbulkan semangat ilmiah dan membuat pelajar ingin tahu dan mengkaji ilmu itu sendiri. 5. Menyiapkan pelajar dari segi profesional. Menurut An-Nahlawi, pendidikan akal dan persiapan pikiran. 2. Menumbuhkan potensi dan bakat dari anak-anak. 3. Menaruh perhatian dan kekuatan potensi pada anak. 4. Berusaha menyeimbangkan potensi dan bakat pada manusia. Menurut Al-Jamali, 1. Memperkenalkan manusia akan tempatnya di antara makhluk-makhluk dan tanggung jawab perseorangan dalam hidup ini. 2. Memperkenalkan kepada manusia hubungan sosial dan tanggung jawab sosial. 3. Memperkenalkan makhluk alam semesta dan mampu memahami penciptaan dan mengambil faedahnya. Kemudian tujuan khusus. 1. Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, menjalankan serta menghormati syiar-syiar agama. 2. Menumbuhkan pentingnya kesadaran akan akhlak yang mulia pada diri masing-masing. 3. Menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, dan kitab serta hari akhir. 4. Menumbuhkan minat generasi muda terhadap pengetahuan keagamaan dan mengikuti hukum agama dengan cinta dan penuh kerelaan. 5. Menanamkan rasa cinta pada Al-Quran, rela, optimisme, tanggung jawab, tolong-menolong, serta sabar. Bila pendidikan Islam dilakukan sebagai proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Ketaatan kepada Allah SWT adalah menjadi hal yang mutlak, yang mengandung makna penyerahan diri secara total kepada Allah SWT. Aspek-aspek pendidikan Islam. Manusia terlahir dari dua potensi alam yang berlainan, tapi dalam satu bentuk, yaitu potensi jasmani dan rohani. Potensi jasmani berupa fisik dan rohani berupa pemikiran dan perasaan. Dalam pendidikan, kedua potensi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan manusia yang fitrah sebagai dasar utama penciptaan manusia sebagai khalifah. Aspek-aspek pendidikan Islam. 1. Aspek pendidikan ketuhanan. 2. Aspek pendidikan akal dan pengetahuan. 3. Aspek pendidikan fisik. 4. Aspek pendidikan kejiwaan. Dan 5. Aspek pendidikan keterampilan. Upaya merealisasikan konsep pendidikan Islam. 1. Kelembagaan, kurikulum, manajemen pendidikan, alat, sarana dan fasilitas, kebijakan pemerintah. Kesimpulan tujuan pendidikan Islam. 1. Membentuk akhlak. 2. Persiapan kehidupan dunia dan akhirat. 3. Mempersiapkan generasi muda yang profesional. 4. Dan sebagai persiapan usaha mencari rezeki.
Jadi nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam pendidikan Islam adalah berdimensi melampaui wawasan hidup duniawi. Tujuan pendidikan Islam meletakkan tekanan kepada kemampuan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pribadi, sosial, dan alam sekitar bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan, tujuan hidup manusia. Tujuan pendidikan menurut Zakiyah Darajat, mempelajari seluruh pendidikan Islam, manusia akan mempunyai kepribadian yang akan menjadikan ia insan kamil, yaitu manusia sempurna berdasarkan konsep Islam. Menurut Al-Ghazali, mendekatkan diri kepada Allah, menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia, mewujudkan profesionalisme, membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya, dan kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Tujuan pendidikan Islam, arah yang diharapkan setelah subjek didik mengalami perubahan proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Tujuan proses dalam pendidikan Islam, idealitas atau cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islami yang hendak dicapai dalam proses kehidupan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Tujuan keagamaan, tujuan difokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan keduniawian. Tujuan ini lebih mengupayakan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera di dunia dan kemanfaatannya. Paham pragmatisme, yaitu oleh John Dewey dan William Kilpatrick. Paham pragmatisme yaitu paham yang hanya menitik beratkan pada suatu kemanfaatan hidup manusia di dunia dan di mana ukuran yang sangat relatif dan bergantung kepada beberapa hal seperti kebudayaan atau peradaban manusia, kecenderungan hidup sosial budaya yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Dimensi budaya. Ada dimensi budaya, dimensi lingkungan. Dimensi budaya, faktor bawaan digali dan dikembangkan melalui pembimbingan dan pembiasaan berpikir, bersikap, tingkah laku sesuai norma-norma Islam. Faktor lingkungan, melalui proses dan usaha membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam. Dimensi lingkungan, dimensi kecerdasan yang bawa kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, disiplin, inovatif, produktif, dan sebagainya. Dalam psikologi mendapat 3 hal, yaitu analisis, kreativitas, dan praktis. Taksonomi tujuan pendidikan Islam. 1. Tujuan yang menitik beratkan kekuatan jasmaniah atau al-ahdaful jasmaniah. 2. Tujuan pendidikan menitik beratkan pada kekuatan rohaniah, al-ahdaful rohaniah. Tugas yang kelima. 1. Apakah tujuan umum pendidikan Islam menurut Al-Abrasi, An-Nahlawi, dan Al-Jamani? 2. Apakah tujuan khusus pendidikan Islam? 3. Apakah tujuan pendidikan menurut Zakiyah Darajat? 4. Apakah tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali? 5. Apakah yang dimaksud dengan faham pragmatisme? Saya kira cukup untuk pertemuan yang kelima. Tugas ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.